Kompas TV, independen, terpercaya. Media juga kah? Media juga kok. Mohon perhatian kami sampaikan kepada rekan-rekan protokol ajudan Kabupaten Kota. Mohon berkenan untuk tidak berada di ruangan ini karena sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan protokol. Kami sampaikan kepada rekan-rekan protokol, mohon perhatian.
Gubernur Sulawesi Selatan, pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memasuki ruangan. Kepada rekan-rekan media dan fotografer, disilakan mengambil gambar selama 2 menit. Kepada rekan-rekan media dan fotografer, disilakan kembali ke tempat kepada ajudan dan protokol untuk menyesuaikan.
Bapak Ibu yang kami hormati, kita saksikan persembahan Tarian Pak Dupa. Tari Pak Dupa merupakan salah satu kearifan lokal Bugis Makassar. Tarian Pak Dupa adalah tarian yang sering ditampilkan untuk menyambut tamu. Disebut pula sebagai tari selamat datang dari suku Bugis Makassar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, hanya karena berkat rahmat dan izinnya lah kita dapat hadir pada rapat paripurna dalam rangka peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-354 dengan tema Era Baru Sulawesi Selatan Menuju Indonesia Maju. Kamis 19 Oktober 2023. Acara dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hadirin sekalian, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya mendoakan arwah para pahlawan yang telah mendahului kita. Semoga diterima di sisinya dan kita yang ditinggalkan diberikan kekuatan untuk melanjutkan cita-cita, pengabdian, perjuangan kepada bangsa, negara, dan daerah yang kita cintai. Hening Cipta dimulai.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin hadirin yang mulia, izinkan kami memimpin doa dengan cara Islam bagi saudara-saudara kami pemeluk agama lain. Dipersilahkan berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman, dengan penuh kerendahan hati segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Karena berkat curahan Rahman dan Rahim-Mu, kami segenap hamba-Mu tengah mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka memperingati Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-354 dalam suasana tertib dan bertabur hikmah. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah acara ini penuh berkah, membawa nilai-nilai kebajikan dan kemaslahatan bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Allahumma ya Allah, Zat yang maha pemberi petunjuk, tanpa terasa daerah kami tercinta ini telah berdiri kokoh di usianya yang ke-354. Kami menyadari bahwa apa yang kami peroleh pada hari ini semuanya adalah nikmat, anugerah, sekaligus amanah yang Engkau berikan kepada kami. Kami sadari sepenuhnya ya Allah, bahwa di hadapan-Mu kami ini adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah dan tak berdaya. Namun di hadapan kami terbentang tugas dan tanggung jawab yang amat berat. Oleh karena itu ya Allah, bimbinglah kami semua, anugerahkanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin, agar kami mampu melaksanakan amanah-Mu. Tanamkan semangat kebersamaan di antara kami ya Allah dalam membangun Sulawesi Selatan. Tumbuhkan rasa persatuan di antara kami ya Allah, bagi orang yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral, nilai-nilai agama sebagai simbol kekuatan kami. Tunjukkanlah kami jalan yang benar dan berikanlah berkat dan inayah atas setiap langkah yang kami ambil, setiap keputusan yang kami buat, dan setiap tindakan yang kami lakukan. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihi, Engkau Zat maha pengampun dan maha penyayang. Curahkanlah rahmat dan kasih-Mu kepada para pendiri, penggagas dan pejuang daerah ini. Ampunilah mereka, lipat gandakan pahala atas keikhlasan pengabdian dan pengorbanannya. Ya Allah, ampunilah segala kehilapan para pemimpin kami ya Allah. Ampunilah segala kehilapan para pemimpin kami. Ampunilah segala kehilapan para pemimpin kami. Ampuni dosa dan kesalahan para guru-guru kami. Dan lebih khusus, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan ya Allah. Dan orang tua kami yang sudah berpulang ke hariban-Mu, lapangkan kuburnya. Semoga Engkau berkenan untuk mengampuninya dan menerima semua amal baktinya sebagai amalan yang mulia di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembukaan rapat paripurna oleh yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartika Sari, SH MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya menyapa para Bapak Ibu dan hadirin yang terhormat dengan sapaan khas masyarakat Bugis. Pada poleki udupaiki ati masenang na cawa-cawa cak beru. Artinya, kehadiran Bapak dan Ibu kami sambut dengan hati riang gembira dan senyuman manis dari saya. Yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Pemilihan Sulawesi Selatan, Ibu Lili Amelia Salurapa. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Bahtiar Baharudin MSI, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Haja Sofa Marwah Bahtiar. Yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Hadir bersama kita Nudin, Pangdam 14 Hasanuddin, yang juga ada gelar dari Kajang Puto Tako. Bapak Majen TNI Dr. Toto Imam Santoso SIP Esos MTR Han bersama Ibu. Puto Tako ini artinya adalah seorang laki-laki atau pemimpin yang sangat kuat dan tangguh. Langsung dapat gelar dari Amatoa. Yang kami hormati Kapolda Sulawesi Selatan yang diwakili Wakapolda Sulawesi Selatan, Brigjen Polisi CH Patopoi SST MK SH beserta Ibu. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, gelarnya juga ada yaitu Lamak Katutu Daeng Mamase. Bapak Leonard Eben Eser Simanjuntak SHMH bersama Ibu yang dalam kesempatan ini juga mewakili Jaksa Agung Republik Indonesia. Gelar Lamak Katutu Daeng Mamase yang diberikan kepada Bapak Kajati diberikan oleh Dewan Adat Bone yang bermakna sosok pemimpin yang arif dan bijaksana, sangat berhati-hati dalam menyampaikan fakta kebenaran, jujur, teguh, dan tidak membeda-bedakan demi kepentingan bangsa dan tanah air yang diamanahkan negara. Yang kami hormati dan Lantamal 6 Makassar,
Bapak Laksma TNI Ivan Gatot Priyanto, SE MTR Opsa bersama Ibu. Pangkops AU2 yang diwakili Bapak Kopsu 2 Marsma TNI Ashar Aditama DSOS MM M Han bersama Ibu. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Yang Mulia Dr. Haji Zainuddin SHMH, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua PT Tun, Bapak Jamres Saraan SHMH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Abdul Sulaiman SHMH, yang kami hormati Panglima Divisi 3 Kostrat diwakili Kasdif 3 Kostrat, Bapak Brigjen TNI Fritz bersama Ibu. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Selatan, Bapak Brigadir Jenderal TNI Dwi Surjat Mojo SH, sahabat saya. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes Guru Ahmad Fadianto MH bersama Ibu. Yang saya hormati Kepala Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Amin Adab Bangun SE MSI AK CA CSFA. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Liberty Sitinjak ME MSI. Yang saya hormati Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Rizbiantoro. Yang terhormat, para Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, lengkap, beserta Ketua IKA dan para Wakil Ketua IKA. Yang saya hormati, saya banggakan, saya sayangi seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati PJ Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Andi Muhammad Arsyad MSI beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Rektor Perguruan Tinggi Negeri yang sempat hadir. Yang saya hormati pimpinan instansi vertikal, pimpinan Bank Indonesia, ada Pak Kausa Imam Karana Pak Ci, pimpinan BUMN dan pimpinan Bank Sulselbar dan pimpinan BUMD yang berkenan hadir. Yang saya hormati Konjen Australia di Makassar. Yang saya hormati pimpinan partai politik tingkat provinsi atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan. Yang saya hormati para Bupati, Wali Kota se-Sulawesi Selatan yang sempat hadir atau yang mewakili. Ada Pak Taufan Pawe? Hampir saya mau menyapa ketua saya Pak Taufan Pawe, tapi sepertinya diwakili. Ya, saya harus sebut ini Pak, karena ini ketua saya, tapi beliau tidak hadir. Ya. Juga yang saya hormati tentu ada di sini dapil saya, Bupati Baru, Pak Suwardi Saleh. Selamat datang Pak Bupati. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati Danrem 141 Todopuli, Dandim 1408 BS Kapolrestabes Makassar dan Kajari Makassar. Yang saya hormati pimpinan organisasi keagamaan, organisasi pemuda, organisasi profesi yang saya hormati. Yang saya hormati para asisten, staf ahli gubernur dan para kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Ibu. Juga hadir Ketua MUI, selamat datang Ustaz. Yang saya hormati, kami banggakan selalu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di masanya, Bapak Muhammad Rum SH MSI. Yang saya hormati kelompok pakar tim ahli DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Yang saya hormati anggota tim perumus pembentukan Hari Jadi Sulawesi Selatan, dan terkhusus yang saya sayangi, saya cintai, hampir saya tidak sebut, suami tercinta saya hadir langsung mendampingi saya, Bapak Muhammad Yulianto Badwi, hampir. Masalah kita kalau tidak sebut. Rekan-rekan wartawan, para undangan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, dan hadirin sekalian yang sama berbahagia. Mengawali rapat paripurna ini, saya mengajak kita semua untuk menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, atas rahmat dan kasih sayangnya, kesehatan, serta kelapangan yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan yang ke-354. Demikian halnya pada bagian awal rapat ini, perkenankan kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan serta seluruh masyarakat Sulawesi Selatan di hari yang baik ini menyampaikan selamat bagi Provinsi Sulawesi Selatan atas hari jadinya ke-354. Semoga di usianya tersebut daerah ini terus bergerak maju dan memberi arti bagi warga masyarakatnya. Ucapan selamat ini sangat berarti bagi kami, pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Karena dalam waktu 4 tahun berturut-turut kami bersama-sama menjalankan tugas di lembaga ini dengan saling menguatkan satu sama lain, termasuk memperingati Hari Jadi Sulawesi Selatan, di mana hari ini merupakan tugas terakhir kami untuk kegiatan yang sama. Mungkin ada di antara kami yang akan kembali lagi ke DPRD ini setelah pemilu, serta ada juga yang akan mengakhirinya karena panggilan tugas pengabdian di tempat lain. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya perkenankan kami menjelaskan bahwa peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan yang dilakukan setiap tahun merupakan bentuk konsistensi kita semua terhadap apa yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 1995 tentang penetapan Hari Jadi Sulawesi Selatan. Pada pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1995 tersebut diatur bahwa tanggal 19 bulan Oktober setiap tahun diadakan peringatan dan perayaan Hari Jadi Sulawesi Selatan oleh masyarakat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan mandat peraturan daerah tersebut di atas, oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan rapat pada tanggal 3 Oktober 2023 dan menyepakati untuk mengagendakan pelaksanaan rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka memperingati Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-354. Berdasarkan hal tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan rapat fraksi dan pimpinan Dewan bersama alat kelengkapan Dewan pada tanggal 4 Oktober 2023 yang menyepakati bahwa peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-354 tahun 2023 dilaksanakan melalui rapat paripurna sebagaimana diselenggarakan pada hari ini. Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-354 dengan tema Era Baru Sulawesi Selatan Menuju Indonesia Maju, hari ini Kamis 19 Oktober 2023 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang saya hormati, berkenaan dengan peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-354, kita semua memahami dan dapat mengingat dan mengenang suatu peristiwa sejarah sebuah daerah yang tentu penting keberadaannya dalam perjalanan kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Seperti dicatat dalam sejarah bahwa Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk pada tanggal 19 Oktober 1945. Demikian juga pada tanggal 19 Oktober 1945
raja-raja di Sulawesi Selatan membuat kesepakatan jika mereka ikut mendukung negara Indonesia merdeka yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sedang peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan yang kita peringati pada hari ini merujuk pada masa berakhirnya Perang Makassar, yakni tahun 1669. Pada masa tersebut, tumbuh suatu kesadaran betapa pentingnya hubungan persaudaraan para raja-raja di wilayah ini yang sebelumnya terjebak oleh politik pecah belah yang dihembuskan pihak kolonial atau penjajah Belanda. Akibatnya dalam kurun waktu yang panjang, para raja-raja di daerah ini saling bermusuhan hingga melakukan peperangan di antara mereka. Karena itu, patut jika waktu di mana tumbuhnya kesadaran bersama itu sebagai anak bangsa atau sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Sulawesi Selatan, setiap tahun kita peringati bersama dalam bentuk peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan. Hadirin yang saya hormati, dengan peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan ini juga kita berharap dapat menjadi waktu jeda bagi kita semua melakukan evaluasi secara bersama terhadap perjalanan daerah ini. Lalu kita juga menjadikan Hari Jadi ini sebagai sarana melakukan konsolidasi bersama menuju masa depan daerah yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membuat Sulawesi Selatan lebih maju dalam berbagai sektor kehidupan. Tentu saja kurun waktu perkembangan daerah ini selama 354 tahun telah memberi pelajaran, baik yang bisa dibaca melalui narasi-narasi dengan berbagai sumber, maupun dengan melihat kemajuan, capaian, serta prestasi yang ditorehkan oleh para pimpinan daerah ini di masa lalu. Bersamaan dengan itu, tentu juga kita tidak boleh lalai mencermati berbagai kekurangan, kelemahan, dan ketinggalan yang masih dialami oleh Sulawesi Selatan hingga saat ini. Cara pandang yang demikian itu, menurut hemat kami, penting dilakukan agar objektivitas sejarah dapat kita dudukkan dengan benar. Artinya, kita boleh berbangga dengan kemajuan, prestasi, capaian yang telah dicatat oleh daerah ini, sembari kita juga tetap mawas diri, introspeksi, self-correction atau memilih untuk merendah, sehingga kita memiliki timbangan yang bijak atas cara mengarahkan daerah ini ke depan demi kemaslahatan bersama seluruh warga masyarakat Sulawesi Selatan. Hadirin yang saya hormati, salah satu modal sosial kita dalam merawat dan membangun daerah ini adalah kebersamaan kita sebagai warga Sulawesi Selatan. Daerah ini dibentuk dari berbagai kerajaan-kerajaan yang memiliki wilayah, masyarakat, dan daerahnya sendiri. Ada berbagai suku bangsa yang mendiami daerah ini. Demikian juga ada berbagai penganut agama yang bermukim di Sulawesi Selatan ini. Tetapi latar belakang dan perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk kita bersatu, bersama-sama mengawal perkembangan dan perjalanan panjang daerah ini. Malah latar belakang dan perbedaan itu menjadi spirit bagi kita semua untuk melakukan kompetisi secara sehat melalui cara-cara yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Contoh yang paling dekat tentang hal ini adalah kompetensi kita melalui pilkades, pilkada, atau melalui pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, wakil-wakil rakyat di DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten Kota, dan DPD RI, serta memilih para kepala daerah. Harapan kami, kiranya pengalaman mengelola perbedaan tersebut dapat pula kita gunakan dalam penyelenggaraan pemilu yang akan berlangsung pada bulan September 2024. Mohon maaf, pemilu yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024, hari ulang tahun perkawinan Pak Gubernur. Serta pilkada serentak pada September 2024 yang akan datang. Daerah ini juga memiliki potensi yang berbeda antar wilayah terhadap daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam atau SDA yang memadai, sementara yang lain memiliki catatan sejarah yang unik. Juga ada daerah yang memiliki kekhasan budaya, juga terdapat daerah yang sumber daya manusia SDM-nya lebih maju. Sementara terdapat daerah yang sumber daya alamnya terbatas, juga ada yang SDM-nya masih tertinggal. Namun dengan kita bersatu dan bersama-sama dalam bingkai Sulawesi Selatan, maka perbedaan masing-masing daerah tersebut dapat saling mensubstitusi antara satu dengan lainnya, saling memberi dan menerima. Pelajaran yang bisa kita petik bersama dari saling dukung antar satu golongan dengan golongan yang lain, atau antar satu daerah dengan daerah yang lain,
maka kita dapat memajukan daerah ini. Artinya, perbedaan yang kita miliki jika diorganisir dengan baik sebagai potensi pembangunan daerah, maka akan menjadi pendorong kemajuan daerah. Sebaliknya, dalam banyak pengalaman, jika perbedaan-perbedaan yang ada menjadi arena atau potensi bagi munculnya konflik, baik konflik sosial, konflik ekonomi, konflik budaya, maupun konflik politik, maka daerah tersebut juga akan memiliki banyak rintangan untuk meraih kemajuan. Alhamdulillah, kita di Sulawesi Selatan dengan solidaritas antar sesama, dengan sinergitas berbagai pihak, dengan semangat tak pernah menyerah, dengan kearifan lokal khas Sulawesi Selatan yang terangkum pada semangat sipaka tahu atau saling memanusiakan, sipaka lebih atau saling menghargai, dan sipaka inge atau saling mengingatkan. Kita dapat melalui berbagai tantangan dan hambatan ini. Ini berarti bahwa kerjasama yang baik dengan persatuan dan kebersamaan dapat menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan daerah. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menyatakan agar solidaritas dan sinergitas yang telah dibangun melalui level pimpinan daerah, terutama oleh Forkopimda, hendaknya terus dijaga dan dipelihara sembari juga ditumbuh kembangkan pada semua lapisan dan golongan masyarakat Sulawesi Selatan. Karena dengan cara yang demikian itu, Tuhan Yang Maha Kuasa akan memudahkan kita semua keluar dari berbagai kesulitan yang kita hadapi, serta memudahkan kita mengatasi tantangan yang merintangi daerah ini. Dengan kerjasama tersebut, patut kami menyampaikan apresiasi atas beberapa prestasi yang dicapai oleh masyarakat daerah ini. Kepada Muhammad Ikra Al-Huda, siswa SMA 2 Makassar, sebagai salah satu dari 10 anak berprestasi Sulawesi Selatan tahun 2023 yang menerima penghargaan sebagai juara matematika tingkat internasional di Korea Selatan. Kepada Kafilah Provinsi Sulawesi Selatan yang berhasil menempatkan dirinya menjadi salah satu provinsi peraih prestasi terbaik Musabaqah Qiraatil Kutub MKK tingkat nasional yang diselenggarakan di Pesantren Sunan Derajat Lamongan, Jawa Timur pada tanggal 10 sampai 18 Juli 2023. Kepada Tita Karmila asal Kabupaten Luwu Utara yang berhasil menjadi pemenang Putri Indonesia Sulawesi Selatan tahun 2023. Juga kepada peraih prestasi lainnya yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Semoga ke depan lebih banyak lagi warga masyarakat daerah ini yang menorehkan prestasi di tingkat nasional dan dunia. Hadirin yang saya hormati, pada hari yang bersejarah ini, kita perlu juga melakukan pencermatan terhadap hal-hal yang memprihatinkan dalam kaitannya dengan upaya penciptaan kemaslahatan dan kebaikan kita bersama. Yang pertama adalah dampak dari El Nino yang membuat hampir semua daerah Sulawesi Selatan mengalami kemarau panjang. Kita mengalami keterbatasan sumber daya air dan kekeringan terjadi secara masif. Akibatnya, energi listrik yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga air PLTA menjadi berkurang kapasitasnya. Pemadaman listrik oleh PLN dilakukan secara bergilir. Ini tentu akan berdampak pada menurunnya produktivitas masyarakat. Demikian halnya dengan lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dikelola oleh masyarakat banyak mengalami hambatan dan kesulitan yang juga menurunkan produktivitas mereka. Kiranya pengalaman ini memberikan kita pelajaran untuk dapat lebih antisipatif pada tahun yang akan datang. Kedua, setelah kemarau panjang, kami juga ingin mengingatkan jika pada beberapa bulan ke depan, sebagian besar daerah kita akan memasuki musim hujan, di mana daerah tertentu biasanya menghadapi curah hujan yang tinggi. Kondisi ini seringkali diikuti dengan banjir besar atau genangan air perkotaan yang tinggi. Kiranya terhadap kemungkinan tersebut juga dapat dilakukan langkah-langkah yang bersifat antisipasi sehingga resiko yang mungkin timbul akibat curah hujan yang tinggi tersebut bisa diminimalisir. Pada bagian akhir dari pengantar ini, kami ingin mengingatkan kita semua terhadap 8 arahan Presiden Republik Indonesia. Arahan ini selain mencakup dimensi strategis kehidupan kita, berbangsa dan bernegara, juga mencerminkan hal-hal yang realistis untuk mendapat perhatian kita bersama. Ke-8 arahan tersebut adalah pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan ekstrim hingga 0% pada tahun 2024, penurunan angka stunting,
kemudahan investasi, terutama pada persyaratan perizinan berusaha dan pembelanjaan APBD yang diarahkan pada produk dalam negeri, desain kabupaten dan kota yang memiliki diferensiasi dan memaksimalkan potensi yang dimiliki, menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju pemilu 2024 serta menjamin kebebasan beragama. Arahan tersebut tentu mengkaitkan kita semua baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konteks koordinasi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Karena itu, dalam peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan yang ke-354 ini, ada baiknya kami juga mengulangi lagi betapa pentingnya semua pihak di daerah ini untuk terus bahu-membahu, melakukan kerjasama, bersinergi, sehingga kekurangan di satu pihak dapat disubstitusi oleh pihak yang lain, demikian pula sebaliknya. Kelebihan satu pihak agar kiranya dapat memberikan dukungan kepada pihak yang lain. Dengan cara yang demikian itu, peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan daerah ini ke depan. Ini sejalan dengan pepatah Bugis yang berbunyi, meleki tapada melek, tapada maminasa tesial labuang. Pepatah tersebut memiliki arti, marilah kita menjalin hubungan baik, melakukan kerjasama supaya apa yang dicita-citakan bisa menjadi kenyataan. Forum Paripurna Dewan, hadirin yang saya muliakan. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara untuk memandu prosesi selanjutnya. Saya persilahkan. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, pembacaan secara singkat Sejarah Hari Jadi Sulawesi Selatan oleh penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Andi Muhammad Arsyad, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para pimpinan dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Sejarah singkat Hari Jadi Sulawesi Selatan. Pada tahun 1993, Haji Zainal Basri Palaguna, Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan, menggagas lahirnya Hari Jadi Sulawesi Selatan dengan tujuan sebagai upaya meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap jati diri dan masyarakat dalam rasa persatuan dan kesatuan untuk melanjutkan pembangunan nasional yang berlangsung di Sulawesi Selatan. Gagasan ini ditindaklanjuti dengan studi banding ke beberapa daerah dan Tudan Sipulung dalam bentuk seminar pada tanggal 18 sampai dengan 19 Juli 1995 di ruang Pola Kantor Gubernur yang dihadiri kalangan cendekiawan, tokoh masyarakat, bini sepuh, pimpinan daerah tingkat 1 dan tingkat 2, beserta sejumlah tokoh daerah, pimpinan organisasi politik dan organisasi pemuda se-Sulawesi Selatan untuk merumuskan hayat bersama ke dalam substansi dan analog yang menjadi simbol untuk memperkuat sinergi masyarakat dan pemerintah dalam perannya terhadap kelanjutan pembangunan daerah ini. Seminar ini menampilkan 19 makalah utama dan makalah kunci dari Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan, serta sejumlah makalah sumbangan serta tulisan lainnya dari berbagai unsur secara spontan. Pada seminar ini berhasil menjaring sejumlah keinginan berbagai kalangan yang teruji dengan pembahasan dari sejumlah cendekiawan. Forum ini memutuskan rekomendasi berupa 5 rumusan usulan kepada Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan berpijak pada momentum puncak peristiwa di Sulawesi Selatan yang layak dan pantas. Pembahasan secara mendalam dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah bersama staf sesuai usulan dan momentum puncak kejayaan peristiwa di Sulawesi Selatan dimaknai memiliki bobot nilai yang sama. Maka simpulan yang dihasilkan adalah dipandang perlu memadukan atau menggabungkan rumusan yang ada dalam sebuah rumusan yang bermakna simbolik, yaitu tanggal 19 bulan Oktober tahun 1669.
Kesepakatan itu dilanjutkan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan ke dalam rancangan peraturan daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan untuk meminta persetujuan DPRD tingkat 1 Sulawesi Selatan melalui mekanisme tata tertib DPRD tingkat 1 Sulawesi Selatan dan melalui peraturan daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan nomor 10 tahun 1995 DPRD tingkat 1 Sulawesi Selatan menyetujui dan menetapkan tanggal 19 Oktober 1669 sebagai Hari Jadi Sulawesi Selatan. Ringkasan arti dan pemaknaan gabungan simbolik adalah sebagai berikut. Tanggal 19 sebagai tanggal simbolik, sebagai kesadaran Sulawesi Selatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI tanggal 19 Agustus 1945, peserta dari Sulawesi Selatan dengan semangat dan antusias serta secara spontanitas melepaskan segala atribut kerajaan bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bulan Oktober bermakna penting. Terdapat dua momentum simbol kebersamaan dan persatuan yang telah terjadi di wilayah ini. Pertama, kesepakatan para raja di kawasan Sulawesi Selatan untuk mendukung Dr. Ratulangi menjadi gubernur pertama Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Oktober 1945 dan peristiwa rekonsiliasi raja-raja bersaudara yang terlibat dalam Perang Makassar, di mana rekonsiliasi ini berlangsung pada bulan Oktober 1674. Sedangkan tahun 1669 merujuk pada fakta dan data sejarah berakhirnya Perang Makassar. Dalam tahun tersebut telah terjadi peristiwa heroisme yang luar biasa, di mana para Tubarani telah mempertaruhkan segala daya dan upaya dalam perang 40 hari 40 malam sebelum benteng Somba Upu dihancurkan oleh pihak penjajah. Semangat tak kenal menyerah direfleksikan para Tubarani dengan melakukan gerakan hijrah ke Pulau Jawa, bergabung bersama pejuang lainnya untuk menentang penjajahan yang diwariskan hingga pertengahan abad ke-20. Bagi mereka, kekalahan dalam pertempuran bukanlah menghancurkan semangat untuk melanjutkan perang. Perang yang utama adalah melawan kelicikan, kesombongan, dan keangkaramurkaan. Tahun 1669 adalah titik awal mulanya kesadaran seluruh masyarakat daerah yang terlibat dalam Perang Makassar, bahwa mereka telah dipecah belah oleh pihak-pihak asing yang bermaksud mengambil keuntungan dari pertentangan antara kerajaan bersaudara dan masyarakat yang masih terikat dalam pertalian darah genealogis yang dekat. Pilihan tahun yang bersejarah itu juga dimaksudkan menggugah hati nurani dan kesadaran masyarakat Sulawesi Selatan sampai kapanpun untuk tetap meningkatkan kewaspadaan secara terus-menerus dari bahaya perpecahan dengan tetap menjaga potensi kebersamaan serta mengembangkan persatuan di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan untuk terus melanjutkan pembangunan yang bertujuan pada masyarakat sejahtera dan cinta pada tanah air. Demikianlah sejarah singkat Hari Jadi Sulawesi Selatan sejak dari gagasan awal sampai penetapan tanggal 19 Oktober 1669 sebagai Hari Jadi resmi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan nomor 10 tahun 1995. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sepatah kata Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi Selatan dalam rangka Hari Jadi Sulawesi Selatan yang ke-354. Untuk itu, kami mengundang Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut Makassar, Bapak Laksma TNI Ivan Gatot Prijanto SE MTR Opsla.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua DPRD tingkat 1 Sulteng, Ibu Andi Ina Kartika, dan para Forkopimda, para pejabat teras Provinsi Sulawesi Selatan, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Saya berdiri di sini merinding, Pak, dengan pakaian kebesaran yang ada di sini. Kalau kita melihat bahwa Provinsi Sulawesi Selatan adalah pintu gerbang dari Indonesia Timur, kita melihat batas Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau kita dari timur, di situ ada Teluk Bone. Kemudian di belah selatan ada Selat Makassar. Di sebelah timur lagi ada Selat Sulawesi, di situ ada algi yang harus kita amankan. Kemudian di sebelah barat, ulangi tadi Teluk Budi, dan sebelah utara adalah Sulawesi Barat, Tengah. Bahwa Sulawesi adalah pintu gerbang, merupakan daerah yang bersejarah, mempunyai destinasi wisata yang cukup besar, cukup banyak, destinasi kuliner, kemudian adalah tempat bersejarah yang kita harus jaga dan kita harus laksanakan pengamanan dan pengawalan. Tentunya pada pagi hari ini, dengan perjalanan panjang sejarah, dengan ulang tahun yang ke-354, saya berharap bahwa Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang maju, yang bermartabat dan mendunia, sehingga kita bisa membanggakan dari sudut pandang saya sebagai Angkatan Laut yang mempunyai wilayah sampai dengan Sulawesi Tenggara, sampai dengan Palu, sehingga wilayah kerja saya cukup luas. Saya berharap saya posisi di sini di Sulawesi Selatan ini cukup membanggakan saya. Dan saya tadi merinding juga masuk di gedung ini dengan situasi yang sangat mengharukan, membanggakan, dan membahagiakan. Demikian sepatah kata yang saya ucapkan. Semoga Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang terdepan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatah kata selanjutnya, kami mengundang Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Setio Budi Mumpuni Harso, SHM, yang diwakilkan Bapak Wakapolda Sulsel, Brigjen Pol CH Patopoi SST, MK SH. Sepatah kata berarti bukan sambutan. Pimpinan semua yang terhormat, kalau saya sapa Sulsel langsung ewako biar semangat. Sulsel. Sekali lagi, Sulsel. Selamat ulang tahun ke-354 untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih.
diundang Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak Leonard Ebenezer Simanjuntak, SH.MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ini yang saya hormati Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan beserta Ibu. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh yang saya banggakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang hebat dan ewako. Yang saya banggakan pula seluruh Forkopimda, mohon maaf tidak dapat saya sebut untuk mempersingkat waktu, dan khususnya seluruh yang saya banggakan para bupati, wali kota yang hadir hari ini, baik yang hadir langsung maupun yang mewakili, dan seluruh pejabat pimpinan instansi vertikal yang ada hadir di sini, dan Bapak Ibu yang kami muliakan, dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan secara khusus dari DPD RI ya tadi ada ya. Saya bangga dengan Ibu mewakili Provinsi Sulawesi Selatan. Puji dan syukur terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan dalam rangka kita memperingati hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan ke-354. Pada kesempatan ini saya sebagai pribadi dan selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dan dalam hal ini karena undangan dari Ketua DPRD sekaligus saya mewakili Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, sangat bersyukur karena mendapatkan kesempatan dan penghormatan untuk menyampaikan sambutan singkat pada acara Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-354 tahun di Rumah Rakyat Sulawesi Selatan yang megah ini. Saya bersyukur karena saya diberikan amanah dan kesempatan untuk mengabdikan diri saya kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Izinkan saya untuk terlebih dahulu mengajak kita semua untuk merenung dan mengingat kembali kebesaran dan kesohoran tanah Sulawesi Selatan, tanah Anging Mamiri, di mana dibuktikan bahwa tanah Sulawesi Selatan merupakan salah satu bukti adanya peradaban atau budaya tertua di dunia yang telah dihuni oleh manusia sejak 30.000 tahun yang silam. Tanah Sulawesi Selatan telah terkenal di dunia sebagai pintu gerbang pusat perdagangan, khususnya pada masa kemasan perdagangan rempah-rempah. Tanah Sulawesi Selatan terkenal dengan kebesaran kerajaan-kerajaannya, dan bahkan dalam abad ke-9 zaman Majapahit tercatat dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca menyebutkan nama Makassar. Dan masih banyak lagi kesohoran tanah Makassar yang kita cintai ini. Kemudian Sulawesi Selatan mengandung tanah yang subur, tanah yang mengandung kekayaan alam, serta dikelilingi lautan yang menghasilkan ikan-ikan dan biota laut yang indah. Selain itu Bapak Ibu sekalian, dari tanah Sulawesi Selatan ini telah banyak tokoh-tokoh masyarakat yang telah berjuang untuk bangsa dan negara bahkan dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan di balik kebanggaan yang saya sampaikan di atas, dalam 8 bulan saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, ada rasa keprihatinan yang mendalam dari saya dan seluruh jajaran kejaksaan. Dan mohon maaf
hari ini harus saya sampaikan di hadapan seluruh wakil rakyat dan seluruh masyarakat, di mana saat ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menangani penyidikan perkara korupsi untuk Kejaksaan Tinggi 21 perkara, sedangkan penyidikan di Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Selatan sebanyak 71 perkara, dan total perkara korupsi yang ditangani selama saya 8 bulan 92 perkara. Karena itu besar harapan saya pada peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan tahun ini, dan dikaitkan dengan tema Era Baru Sulawesi Selatan Menuju Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membangun Sulawesi Selatan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai bagian dari lembaga penegak hukum, kami selalu berkomitmen untuk mendukung pembangunan dan penegakan hukum di Provinsi Sulawesi Selatan. Kami akan terus bekerja bersama dengan DPRD, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan seluruh stakeholders lainnya guna memastikan bahwa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan hukum senantiasa menjadi landasan bagi kemajuan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Karena itu, pada peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Selatan ini, mari kita bersama-sama merenungkan tantangan yang masih dihadapi. Dalam suasana persatuan dan kesatuan, kita harus bersama-sama mencari solusi untuk masalah seperti pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sejumlah isu penting lainnya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Tidak lupa, mari kita jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk memperkuat semangat gotong royong, toleransi, dan persatuan di antara kita semua. Hanya dengan bersatu kita dapat mencapai tujuan bersama untuk mewujudkan Sulawesi Selatan yang lebih baik dan sejahtera. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, tabe dan izinkan saya mengutip Papasang Turiolo, yakni pesan-pesan, nasihat, wasiat orang Makassar sebagai salah satu suku bangsa yang beruntung memiliki aksara dalam naskah Lontarak yang saya banggakan, karena Papasang mengandung nilai etis dan moral, baik sebagai sistem sosial maupun sebagai sistem budaya, pengalaman jiwa yang berharga, dan pertimbangan-pertimbangan yang luhur tentang sifat-sifat yang baik dan buruk yang merupakan produk budaya leluhur. Papasang Turiolo orang Makassar mengandung nilai kejujuran, nilai kepemimpinan, nilai kehormatan, sirik narpace, nilai persatuan dan gotong royong, serta nilai usaha dan kerja keras. Izinkan dan mohon maaf kalau saya menyebutkannya salah. Resopa siagang tambungri, karaenga nalatei, panga masian. Artinya, hanya dengan semangat kerja yang tinggi disertai nilai. Bapak Ibu sekalian, masyarakat menerima saya amanah sebagai Kajati, dan luar biasa saya bangga diberikan gelar Lama Katutu Daeng Mamasi dari Bone, dan dari suku Kajang Amatua memberikan gelar pada saya Putoleo Daeng Maraja. Jadi luar biasa, hari ini saya benar-benar orang Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, dirgahayu dan selamat Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-354 dengan kita banggakan dari Sulawesi Selatan untuk Indonesia dan dunia. Salamaki tapada salama, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengundang Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Bapak Maijen TNI Dr. Toto Imam Santoso, SIP, ESOS, MTR, Han. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat kita hormati bersama Bapak PJ Gubernur Sulsel, Bapak Dr. Bahtiar, serta Ibu Ketua Dekranasda dan Ketua Penggerak PKK Sulsel. Yang saya hormati tuan rumah Ibu Ketua DPRD, Bu Dr. Andi Ina, calon bupati, serta wakil ketua dan seluruh yang terhormat anggota DPRD Provinsi Sulsel. Namanya juga calon kan boleh, tergantung ketua Golkarnya Pak Pane nanti. Yang hadir di sini, yang saya hormati Ibu perwakilan DPD RI, Ibu Lili. Ibu sudah ketemu saya dan sudah janji tapi belum ke Kodam. Pada Toraja wilayah kita, Bu. Yang saya hormati yang mewakili Panglima TNI hadir. Ini kasihan nggak disebut, tinggi sekali soalnya. Mana tadi? Yang mewakili Panglima TNI? Ya benar ya. Itu orang Makassar juga, Pak Brigjen. Siapa Mas? Basri. Marinir. Yang mewakili Kapolri juga hadir, yang mewakili Kajati tadi, yang mewakili Kajagung Kajati. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Sulsel. Ini ada tambahan dari Ketua Pengadilan Agama, Ketua TUN, terus Kabinda, KBNN, Pangdip. Yang saya hormati anggota teman-teman dari institusi vertikal, dari Kepala OJK, Perbankan. Yang saya hormati Bapak Master dari TUT, dari Komjen Australia, Bapak-bapak pejabat wali kota, bupati, sesulsel, banyak yang hadir dan banyak yang diwakili. Hadirin undangan yang saya banggakan, sebetulnya kita sudah kirim video, tapi tidak tayang karena yang main videonya kurang bagus. Yang bagus katanya dari Kodam sehingga tidak ditayangkan. Kami mewakili seluruh personel Kodam 14 Hasanuddin sejumlah 24.354. Kebetulan belakangnya sama dengan ulang tahun Provinsi Sulsel. Dengan bangga dan hormat yang tinggi, selamat ulang tahun. Tentunya teriring doa dan harapan, semoga kemarin Pak Gubernur tidak mau bilang tagline, tapi hari ini dipakai lagi. Katanya tadi malam sudah berhenti era baru, tapi pagi ini dipakai lagi. Saya ngikuti saja, era baru menuju Indonesia Maju. Tentunya ini bukan hanya tagline atau slogan, tapi harus menjadi komitmen kita dalam pengabdian kita ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini Forkopimda paling tua saya dan paling lama. Kalau Wakapolda bukan Forkopimda karena mau ngurada-ngurada sini dan kamu pindah. Minta Kapolda sini. Jadi saya sudah setahun lebih, tentunya saya bisa memotret bagaimana Sulawesi Selatan dalam pandangan kami selama 1 tahun ini. Kebetulan saya juga hobi main IG, saya lihat kemajuan-kemajuan Provinsi Sulsel termasuk kabupaten kota cukup bagus. Saya kalau mau ketemu Pak Bupati Wali Kota sulit, kemana? Jakarta, apa? Terima penghargaan. Hampir tiap minggu terima penghargaan Bupati Wali Kota ke Jakarta. Banyak sekali. Dan juga banyak wali kota bupati menjadi salah satu pengurus di organisasi tingkat nasional. Kemudian Sulsel sendiri, Pak Gubernur, saya catat ada 13 yang besar yang prestasi yang ditorehkan selama 1 tahun terakhir. Masalah ekspor, kemudian masalah indeks korupsi
Tadi kalau Pak Kajati ada korupsi berapa tadi Pak? 39, 92, udah SP3 sajalah. Karena indeks korupsi kita turun dari peringkat 21 menjadi 16 atau berapa, cukup bagus. Kemudian ekspor kita sudah mencapai hampir 1 triliun. Kemudian dari pengadilan banyak, saya tuh ada 13, saya kalau saya baca nanti kelamaan, sudah Kajati baca, saya baca. Tapi intinya cukup bagus dan kami bangga. Saya selaku bagian dari Forkopimda bangga dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan dengan Pak Bupati Wali Kota kami juga senang karena setiap saya kunjungan program-program baik dari pemerintah pusat, dari provinsi dan dari kita sendiri dijalankan bersama-sama dengan jajaran Forkopimda di daerah. Jadi sudah cukup bagus Pak Gubernur, hubungan Forkopimda tingkat kabupaten kota, provinsi juga bagus. Ini kita kayak bebek aja nih, tiap hari ketemu Pak Gubernur terus, lama-lama lupa istri. Iya, tadi malam jam berapa, pagi ketemu, nanti sore ketemu, besok ketemu. Mohon maaf untuk suaminya Bu Ina, kalau istrinya sering pergi di luar. Dan ini bagus ya, artinya inilah iklim positif yang perlu kita kembangkan untuk Sulawesi Selatan ke depan. Bapak sekalian yang saya hormati, tentunya di balik itu boleh saya bersaran dan berharap untuk ke depan yang lebih baik Sulawesi Selatan. Yang pertama, kita sudah ada program pemerintah masalah inflasi. Memang beberapa hari terakhir ini Pak Gubernur baru 1 bulan kalau nggak salah tiap hari ke pasar sampai bau ikan. Dan memang inflasi kita turun, hari ini sudah 2,38. Tetapi kalau dilihat indeks inflasi nasional 2,24 masih perlu diturunkan lagi. Nah, tentunya ini perlu kebersamaan kita semua. Yang kedua stunting, ini prihatin. Stunting kita masih 27%. Walaupun sudah ada penurunan dari 34, digenjot terus. Tetapi Pak Jokowi menyampaikan 2024 14%. Tentunya ini kerja keras kita dan anggaran sudah ada. Anggaran sudah diturunkan di kita. Sehingga tinggal bagaimana kita untuk mengurangi dampak stunting ini. Yang ketiga, doa. Kekeringan ini kemarin saya kebetulan ke Sulbar, hujan setengah jam. Saya tanya, malaikat kok hujan kenapa? Ini kok hujan kenapa? Banyak doa. Nah, mungkin kita untuk mempercepat hujan, memang dari kemarin dari Pak Gubernur sudah membuat surat kepada BNPB untuk rekayasa hujan melalui Panglima TNI. Nanti mewakili Panglima TNI, Mas Samrin, tolong suratnya dicek, dipercepat, jangan dimasukkan laci. Tapi ternyata awannya tidak ada. Nanti kalau awan tidak ada, untuk rekayasa juga agak sulit. Mungkin nanti perlu kita doa bersama, sholat istiqo. Jangan minta hujan dulu, minta awan. Dulu ada istilah KIS, koordinasi, informasi, dan sinkronisasi. Saya mohon izin kalau bisa ini kita tingkatkan kembali, kita perat kembali. Apapun, tidak ada satupun institusi yang mau bekerja sendiri. Legislatif juga nggak akan bisa kerja sendiri. Eksekutif tidak bisa. TNI apalagi, polisi kalau nggak ada masyarakat, nggak ada yang dihukum. Kejaksaan kalau nggak ada Pemda, nggak ada yang diambil datanya, bingung juga. Artinya kita harus sama-sama eratkan barisan, sama-sama kuatkan komunikasi, koordinasi, dan saling informasi. Terlebih ini menjelang pemilu, sebelumnya Sulawesi Selatan daerah rawan nomor 1. Tapi detik ini Sulawesi Selatan tidak termasuk daerah rawan. Mungkin karena Wakapoldanya gemuk jadi takut semua. Kajatinya galak, orang Batak kan galak, takut semua. Alhamdulillah, mari momen ini kita pelihara, jangan kita membuat suatu acara yang gaduh. Sehingga kita semua berdoa dan berharap pemilu silakan berjalan yang bagus, memilih wakil rakyat, memilih pemimpin yang didambakan, tapi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
tidak terganggu. Itu saja. Tadi karena diminta kesan pesan, saya ini waktu yang saya ambil waktunya Wakapolda. Karena tadi cuma 1 menit, saya minta 3 menitnya. Saya tambah waktu saya jadi 8 menit. Terima kasih, kami bangga sebagai bagian dari masyarakat Sulawesi Selatan, dari Satuan TNI Angkatan Darat, Kodam 14 Hasanuddin, bangga dengan Prof. Sulsel dan jajarannya, mengucapkan dirgahayu, sukses selalu untuk Sulawesi Selatan, untuk Indonesia dan untuk dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Bahtiar Baharudin, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, nau budaya, salam kebajikan, salam sehat selalu dan salam bahagia. Kembali saya selalu mengutip kenapa mengucapkan salam bahagia. Karena Bung Hatta menyatakan negara ini dibentuk dan dihadirkan adalah untuk menghadirkan kebahagiaan lahir dan batin bagi warganya. Pasti begitu juga Sulawesi Selatan didirikan dan dibentuk dan dilahirkan untuk menghadirkan kebahagiaan lahir dan batin bagi warga masyarakat Sulawesi Selatan. Dan untuk mencapai bahagian lahir dan batin itu pasti perlu perjuangan, perlu kebersamaan, perlu kekompakan, dan perlu ridho Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan hari ini di ulang tahun ke-354 itu kita sedang menunaikan itu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat, yang sangat kami muliakan, para pimpinan, ketua, wakil ketua, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tanpa terkecuali, kami sangat hormat dan bangga Bapak Ibu semua, karena pada hari ini kita melaksanakan ulang tahun dalam sidang dalam forum DPRD yang sangat mulia dan terhormat ini. Tepuk tangan untuk DPRD Provinsi Selatan. Yang selanjutnya kepada forum koordinasi pimpinan daerah Sulawesi Selatan, ada Panglima Kodam 14, ada Panglima Udara Pangkopsau atau yang mewakili, ada Dan Lanut, ada Dalam Tamal, ada Kepala Kejaksaan Tinggi, ada Kepala Intelijen Daerah, dan seluruh pimpinan instansi di Selatan, ada Kepala BNN, ada Panglima Divisi, dan banyak sekali satuan-satuan yang bekerja di wilayah kita yang sama Selatan. Pimpinan instansi, ada Kepala OJK, ada Kepala Bank Indonesia wilayah Sulawesi Selatan, ada para kepala balai yang mewakili kementerian-kementerian, lembaga di seluruh Indonesia yang kantor dan bekerja di wilayah Sulawesi Selatan. Dan semuanya hadir langsung maupun tidak langsung pada hari ini. Dan secara khusus tentu kami sangat muliakan dan banggakan kita mengelola Sulawesi Selatan ini bersama pemerintah kabupaten kota yang dipimpin oleh bupati wali kota yang hebat-hebat, wakil bupati wali kota yang hebat-hebat, dan DPRD kabupaten kota yang hebat-hebat. Yang terhormat saudaraku para bupati, perkenalkan kita berdiri semuanya. Tapi silakan berdiri Bupati
para ibu bupati, wali kota. Inilah pemimpin kita yang memimpin Sulawesi Selatan. Terima kasih. Kita ini provinsi, gubernur hanya mengorganisir kekuatan kabupaten kota. Sejatinya demikian. Jadi gubernur bukan kabupaten ke-25. Kita adalah fasilitator pemerintahan kabupaten kota. Maafkan saya, para instansi vertikal yang hadir, saya tidak sebutkan satu persatu, tapi semuanya sangat hormati. Secara khusus tentu para undangan yang mewakili seluruh menteri, pimpinan lembaga negara yang hadir, yang tercatat pada kami, yang mewakili Ketua DPD RI dihadiri langsung, dan juga secara khusus diwakili yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Ibu Lili Amelia Salirapa SEMM, tokoh perempuan kita dari Sulawesi Selatan. Seluruh anggota DPR RI dari Sulawesi Selatan, pimpinan lembaga negara, ada hadir langsung mewakili Panglima TNI, Bapak Laksamana Pertama TNI Basri Mustari. Silakan Bapak, terima kasih. Kemudian yang mewakili Kapolri, yang mewakili Kejaksaan Agung yang ditugaskan Pak Kajati Sulawesi Selatan, yang mewakili Menteri Dalam Negeri, juga ada beberapa orang termasuk Pak Derajat Wisnu yang mewakili lembaga-lembaga negara, dan secara khusus yang mewakili negara-negara sahabat yang kita undang semuanya. Hari ini tercatat yang hadir adalah Komjen Australia Mr. Tut Dias. Mister, terima kasih Mr. Tut. Ya. Beberapa waktu yang lalu juga sudah ngopi sama saya. Ternyata bahasa Indonesianya dan bahasa Bugisnya sangat bagus. Ya, sudah 15 tahun di Indonesia dia. Kebetulan dubes Australia yang baru juga teman saya juga yang cewek yang sekarang. Kemudian Bapak Ibu semuanya yang sangat saya muliakan, dari BPKP, dari pimpinan instansi, pimpinan partai politik, banyak sekali yang hadir ini. Sampai staf kami berkali-kali mengubah daftar-daftar yang hadir. Ini katanya ini acara yang paling meriah dan paling ramai jumlah hadir DPRD. Paling banyak undangannya DPRD selama DPRD selesai 5 tahun terakhir ini. Kali ini ada KPU Bawaslu diundang, Pak Danrem 141 Todopuli atau yang mewakili. Kemudian organisasi keagamaan, organisasi kemudaan, organisasi profesi, kemudian tokoh-tokoh Sulawesi Selatan, mantan pimpinan DPRD, para Pak Sekwan DPRD Sulawesi Selatan, Pak Jabir. Mana ki Pak Jabir? Kita itu yang kasih ketemu kita semua di sini. Tepuk tangan buat Pak Jabir. Ya. Kemarin saya tanya beliau, sudah berapa tahun di sini? Katanya sudah lama. Tanda-tanda kita pertahankan 10 tahun. Ini pekerjaan yang tidak mudah, menjabatani 2 kewenangan dan otoritas, eksekutif legislatif. Hanya orang-orang yang luar biasa bisa jadi sekretaris DPRD. Tapi maafkan saya kalau saya agak memuji saudara saya Pak Jabir, sekretaris DPRD. Bapak Ibu yang saya muliakan, tak lupa saya mengaturkan terima kasih saya pada tokoh-tokoh masyarakat Sulawesi Selatan, orang tua kita di Sulawesi Selatan yang juga mengucapkan hari ulang tahun 354. Di antara tokoh-tokoh kita, orang tua kita Sulawesi Selatan ini, hari ini juga mungkin kesehatannya tidak sedang baik gitu. Mari pada kesempatan ini kita doakan pada seluruh keluarga besar Selatan yang hari ini mungkin sedang tidak sehat pada keluarga kita Selatan.
Mari kita doakan supaya diangkat dan disembuhkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kenapa ini penting disampaikan? Beberapa dari tokoh-tokoh kita sebenarnya sangat ingin hadir di forum yang terhormat ini. Mereka merantau di tanah Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua. Mereka pengen sekali hadir, menghadiri undangannya pimpinan dan anggota DPRD Sulawesi Selatan. Hanya terkendala mungkin kondisi fisik dan kesehatan beliau. Kita doakanlah orang tua kita. Karena beliaulah yang tua orang tua kita ini, senior-senior kita, maka kita hari ini masih ada di Sulawesi Selatan ini. Itu tandanya bahwa kita harus menghargai orang-orang tua kita. Kemudian kita ini Sulawesi Selatan betul melahirkan banyak pemimpin, Pak Kajati, Pak Danrem, Pak Dalam Tamal. Kalau kita catat-catat dalam sejarah kemerdekaan kita terakhir ini, satu-satunya provinsi yang melahirkan spesialis wakil presiden hanya kita di luar Jawa. Ada wakil presiden Habibie dari Sulawesi Selatan. Ada Pak Yusuf Kalla dari Sulawesi Selatan. Jadi kalau di masa-masa yang akan datang ada lagi orang Selatan jadi wakil presiden dan bahkan jadi presiden, memang kami spesialis untuk melahirkan pemimpin pemerintahan. Jadi itu juga sudah kita tunjukkan beberapa waktu yang lalu. Saatnya kita Sulawesi Selatan ini untuk menengok dan melihat kembali kekuatan-kekuatan yang kita luar biasa ini harus terus kita kuatkan kembali. Kemudian dari perguruan tinggi, kemudian wartawan, kawan-kawan semua, beritakan Sulawesi Selatan yang baik-baik. Jangan buat kami terkesan teradu domba oleh wartawan terus gitu. Wartawan adalah sumber kedamaian, sumber inspirasi baik. Tapi jaga tulisan Anda membuat kami bertengkar padahal kami sedang baik-baik saja. Ini waktu yang paling solid. Kita mau lihat betapa suasana kami. Pimpinan OPD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro Sulawesi Selatan, yang terhormat saudaraku Kepala Dinas Pemprov Sulawesi Selatan, silakan berdiri. Mana semuanya itu? Ini di belakang tak. Saya tanya, kita dukung saya sebagai gubernur? Kita dukung saya? Nah, ini saya tunjukkan bahwa Sulsel itu baik-baik saja. Itu dia. Bagaimana mungkin kami solid internal? DPRD kami 9 fraksi pimpinan DPRD juga solid, sangat solid. Porkompimdanya juga sangat solid, gitu. Maka ini adalah era Sulsel yang paling kuat dan paling solid. Dan tak lupa yang tercinta, anak darah tanah Betawi, istriku tercinta, Haja Sopa Marwa. Iya, Betawi Bugis dia. Iya, sudah pintar mi bilang iya, tabe puang, tabe kareng. Iya. Saya tidak banyak menyampaikan pada hari ini. Tentu yang paling penting adalah kenapa kawan-kawan Pemprov Sulsel membuat tema, ini tema sebenarnya, bukan tagline. Tema selama hari ulang tahun. Rangkaian acara ulang tahun kawan-kawan siapkan mulai dari kemarin sampai tanggal 21 adalah rangkaiannya. Dan sebenarnya adalah puncaknya hari ini yang di gedung DPRD ini. Tetapi ada banyak aktivitas rangkaian dan kawan-kawan mengambil tema era baru Sulawesi Selatan menuju Indonesia maju. Sore hari ini juga kita melakukan tasyakuran di rumah dinas gubernur, mengundang anak yatim dan 3.540 orang. Itu untuk pengingat kita bahwa kita sudah memimpin negeri ini, Sulawesi Selatan, sudah memimpin di daerah, ada banyak kelebihannya kita. Tapi dilihatlah nanti sore matanya anak-anak kita yang disebut anak yatim itu.
Mereka penuh pengharapan pada kita yang memimpin tanah Sulawesi Selatan ini. Maka rangkaian juga budaya 24 kabupaten, seni lukis, seni pahat, lagu, denting-denting musik, semua itu adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia selatan. Itu disebut budaya. Budaya itulah cerminan dari peradaban kita beratus-ratus tahun yang lalu, dan itu terwujud dalam bentuk bahasa, tutur kata, falsafah kehidupan, nilai-nilai, norma-norma yang kita patuhi, bahkan lebih kita patuhi dari sekedar hukum-hukum tertulis itu. Sulawesi Selatan bukanlah sekedar nama daerah. Sulawesi Selatan bukanlah sekedar nama provinsi. Sulawesi Selatan memiliki makna, mengandung nilai, mengandung karakter, mengandung kepribadian, mengandung falsafah dan mengandung semangat. Itulah yang sebenarnya kenapa saudaraku semua yang terhormat dan kemuliakan, teman-teman Pemprov membuat tema era baru. Kenapa era baru? Kita tidak berada lagi pada 354 tahun yang lalu. Tanah ini hari ini yang dulunya didiami sangat homogen, kita-kita saja yang tinggal di daerah ini. Sekarang tanah ini didiami oleh seluruh bangsa-bangsa di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara ada di sini. Bahkan dari seluruh bangsa-bangsa di dunia juga berdiam dan berinteraksi dengan daerah ini. Sulsel hari ini dan ke depan bukan lagi Sulsel seperti masa lalu. Dan selanjutnya kita bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita adalah provinsi, daerah, bagian integral Negara Kesatuan Indonesia. Indonesia hari ini sedang berikhtiar merencanakan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tinggal beberapa waktu lagi. Pertanyaannya, bagaimana kita membawa Sulawesi Selatan dengan kekuatan yang kita miliki, nilai, adat, budaya, alam, laut, darat, udara, manusia dan nilai yang kita miliki, sumber daya kita miliki, kita kuatkan, kita daya gunakan, kita Sulsel juga menjadi bagian yang maju di 2045 itu. Ilmu ekonominya menyatakan untuk Indonesia maju 2045 maka pertumbuhan kita itu minimal 6%, bahkan harus sampai 7%. Sekarang kita nengok ke dalam Sulawesi Selatan, apakah pertumbuhan kita sudah mencapai 6%? Jawabannya tidak. Kita bahkan baru saja minggu-minggu atau triwulan ini mungkin kita mulai mendekati rata-rata pertumbuhan nasional. Jika kita tidak mampu mengangkat pertumbuhan mencapai 6%, bisa jadi Indonesia secara nasional menjadi Indonesia emas dengan luar biasa 45, tapi Sulawesi Selatan tetaplah tidak menjadi Indonesia emas. Bisa jadi tetap bagian peraknya Indonesia adanya di Sulawesi Selatan. Ini harus saya sampaikan karena supaya kita tidak terlena dengan keadaan kita. Kita punya laut, kita punya daratan, kita punya lembah-lembah yang hebat, kita punya pesisir, kita ada 7 juta hektar lahan, tapi 5 juta kita tidak apa-apakan. Ada 5 juta hektar lahan kita tidak apa-apakan. Hanya pohon-pohon kering-kering saja, tidak menghasilkan apa-apa buat kemanusiaan, buat kehidupan, buat kesejahteraan, buat kebaikan rakyat ini. Laut yang sangat luar yang biasa kita hebat itu
tidak signifikan membawa perbaikan penghasilan. Betul, data statistik bilang ekspor kita 19 triliun dari hasil laut. Tapi saudaraku semua, lihatlah jumlah angka kemiskinan Sulawesi Selatan hari ini adalah 8,87%. Apa artinya? Kita berarti hampir 800.000 orang masih hidup dalam kesulitan hari ini Sulawesi Selatan. Angka stunting 27, apa artinya angka stunting? Berarti banyak sekali warga kita, saudara kita yang masih kekurangan gizi di 1000 hari pertama. Itu rakyat kita, bukan orang lain. Datanya menunjukkan dari 9,3 juta warga Sulawesi Selatan, 2,1 juta tamatan SD, 1,2 juta tamatan SMP. Hampir 40% warga kita masih SD SMP. 1,8 juta tamatan SMA. Jadi saudara, kepatuhan terhadap hukum. Literasi ekonomi Sulawesi Selatan baru pada angka 36. Literasi keuangan di tingkat nasional sudah angka 49. Hebat sekali kita Sulawesi Selatan ini. Di sisi lain, kita diberi tepuk tangan yang hebat bahwa Sulawesi Selatan adalah lumbung pangan nasional dengan penuh tepuk tangan. Tetapi ketimpangan dan kemiskinan itu masih melanda dan menghinggapi hampir sebagian besar saudara kita di selatan. Lihatlah rumah-rumah kita saudara selatan, rumah layak yang huni, yang sehat, jamban keluarga yang sehat, sanitasi yang sehat. Lihat jalan di kampung, apa sudah memenuhi syarat atau tidak? Berapa warga kita tidak punya rumah di selatan? Pernahkah kita pikirkan semua itu? Jadi jangan bilang kita Sulsel sedang baik-baik saja. Kita sedang berjuang untuk menuju baik-baik. Belum baik-baik saja. Saudaraku yang saya muliakan, momentum 354 tahun ini, waktunya kita bertobat semuanya. Termasuk saya. Waktunya kita merenung, tidak selalu membusungkan dada, tidak selalu sombong, tidak selalu bilang pura nih ujama maneng madece nih kehidupan raya. Jangan-jangan kita tidak pernah hidup bersama rakyat. Datanglah ke kampung-kampung, ketemulah saudara kita itu. Begitu selesai sarjana di kampus hari ini, pada hari itulah orang tuanya menangis karena dia akan menjadi pengangguran yang kentara. Kampus-kampus di Sulawesi Selatan adalah tempat menunda kita menganggur karena lapangan kerja yang sangat terbatas. Jumlah pengangguran di Sulawesi Selatan hampir 5%. Itu data statistik kita. Saudaraku yang saya muliakan, kita tidak boleh bersedih. Puang, Kareng, saudaraku yang bertahta di Sulawesi Selatan, yang memimpin Sulawesi Selatan di DPRD Provinsi Kabupaten Kota, yang jadi bupati, wali kota, yang jadi wakil bupati, camat, lurah, kepala desa, semuanya tanpa terkecuali, yang jadi pengusaha, yang jadi pebisnis, yang jadi wartawan. Coba kita lihat kembali di Sulawesi Selatan ini. Saya hari ini masih Dirjen Politik dan Perintah Kemendagri. Begitu kembali melihat keadaan daerah kami, saya tahun 1995 tugas di kantor kecamatan Takalala, Peneki, Wajo. Dulu jabatan saya adalah kepala subseksi pemerintahan, disingkat Kasihan. 3 minggu yang lalu saya ke sana. 3 minggu yang sana.
setelah merantau 28 tahun. Saya datang dari Sidenreng, lewat Gilireng, masuk di Jalang, masuk ke Peneki. Alhamdulillah jalannya tetap malempong dan jelek. Ini yang kita banggakan. Tidak berubah. Saudaraku, ini tidak berubah. Tidak berubah. Kemiskinan itu, ketertinggalan itu masih ada dan menghinggapi daerah kita. Saya bersyukur sekarang seluruh fraksi dan pimpinan dan anggota DPRD Selatan hari ini satuan yang tak terpisahkan dengan Gubernur Sulawesi Selatan. Terima kasih semuanya. Kita membuat era baru, artinya apa? Kita mau membuat paradigma baru. Tidak selalu berbusung dada, lebih bagus kita rendah hati. Landscape ekonomi berubah. Kita adalah pusatnya lintang utara perdagangan dunia di timur. Lintang utara. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau membaca tanda-tanda baik dilakukan oleh Bapak Jokowi 2 periode ini di Papua, dibuat namanya KEK, kawasan ekonomi di Sorong, di Tual dibuat, kemudian di Makassar ini dibangun pelabuhan besar skala internasional, di Bitung, di Tanah Kuning dibangun IKN di bawahnya Samarinda, kemudian di Tanah Kuning di Tarakan, di Bulungan. Ini artinya kita hendak membangun garis perdagangan baru di lintang utara Indonesia yang ratusan tahun itu selalu terkunci melalui jalur perdagangan lintang utara Indonesia, harus melalui Laut Jawa maupun Selat Malaka. Ada landscape baru ekonomi kita. Itu disampaikan oleh Pak Dalam Tama lagi. Kita sebelum Indonesia merdeka betul 354 tahun yang lalu, bahkan mungkin 400 tahun yang lalu, Makassar ini, Sulawesi Selatan ini adalah pusat perdagangan dunia. Sulsel ini adalah pusat perdagangan dunia. Seluruh kapal-kapal dari seluruh dunia mampir di Makassar, mampir di Potere, mampir di Goa dan pesisir-pesisir Teluk Bone 400 tahun yang lalu. Pusat dagang dunia dari lintang utara maupun lintang selatan. Tapi kenapa hari ini justru setelah 70 tahun merdeka bukannya semakin berkembang menjadi pusat perdagangan dunia, tetapi justru makin mengecil. Saya bisa menjawabnya di forum yang sederhana ini. Ada memang ketidakadilan juga yang harus kita perjuangkan. Bayangkan Bandara Makassar yang besar sekali untuk penerbangan internasional, yang kedua internasional hanya 2 negara saja, hanya ke Singapura dan ke Malaysia. Bagaimana bisa besar kalau jalur udaranya tidak dibuka pada dunia internasional? Maka saya sebagai gubernur mengupayakan 2 minggu yang lalu, kita upayakan 1 penerbangan kargo barang dari Makassar ke Hong Kong. Dalam tempo 2 minggu kami lakukan. Tidak akan pernah besar Sulawesi Selatan ini kalau tidak dibuka ke dunia internasional. Bayangkan orang dari Jepang ke Makassar harus 9 jam, ke Jakarta dulu 7 jam, ditambah lagi Jakarta ke Makassar 2 jam, 9 jam. Padahal Jepang ke Makassar cukup dengan 5 jam. Begitu dengan Korea, Hong Kong, juga China dan seterusnya yang jadi jalur pasar. Kenapa harus semua ke sana? Jadi maafkan saya, ini belum terjadi di udara. Sekarang
kita tengok di laut. Pelabuhan besar dibangun begitu luar biasa, namanya Newport. Saya sudah ke sana 2 hari 3 hari yang lalu. Kapasitasnya adalah 7 juta tius bisa di situ. Yang dipakai baru 1 juta lebih sedikit, hanya 6 juta. Kenapa begitu? Karena seluruh kapal-kapal dari Papua, dari Maluku tidak singgah di Makassar, semuanya langsung ke Surabaya. Begitu juga jalur selama ini, kita tidak bisa mengekspor dari Makassar langsung ke Cina, Makassar langsung ke Hong Kong dari laut, tidak bisa. Semua harus lewat Surabaya. Jadi laut kita Makassar sebagai hub timur tidak ada dalam kenyataan, hanya cerita-cerita saja dalam kata-kata. Maka saya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan mendorong ini. Minggu lalu, baru waktu yang lalu kita dorong, mulai hari ini sudah ada kapal yang kami buka dari Makassar langsung ke Shanghai sekarang. Nanti kita tambah kapal lagi. Begitu juga di udara, nanti kita upayakan lagi negara lain. Dan kita akan perjuangkan supaya pelabuhan Makassar ini dibuka seluruh dunia. Dari negara-negara yang terdekat bisa langsung ke dalam Makassar. Kalau hendak kita mewujudkan Indonesia sentris yang ditandai dengan menjadikan Makassar Selatan sebagai hub timur, maka seluruh kebijakan nasional yang menghambat itu harus kita perjuangkan supaya diperbaiki. Dari ruang DPRD yang terhormat ini, mohon dukungan DPRD Provinsi Selatan dan Forkompimda Selatan dan Sulawesi Selatan, kita memperjuangkan ini sama-sama supaya cerita baik Sulawesi Selatan sebagai hub timur benar-benar terjadi, bukan hanya berakhir di kata-kata saja. Selanjutnya, ketika Bandara Makassar, Pelabuhan Makassar yang besar itu kita buka, pertanyaan selanjutnya, kapal-kapal itu kita isi dengan produksi apa? Kita selama ini hanya menghasilkan padi dan jagung yang sangat banyak, tetapi tidak mampu mengangkat derajat masyarakat kita lebih baik. Betul, kita sebut lumbung pangan, tapi datanya masih menunjukkan 8,87% kemiskinan, pengangguran 5%, stunting 27%. Sudah bekerja Megi, sudah hebat. Tetapi saudaraku semua, harus kita sampaikan apa adanya. Ternyata komoditi ini sangat baik, tapi tidak terlalu bisa diandalkan untuk mengentaskan kemiskinan Selatan. Maka saya memberi solusi. Kembalilah kepada alam kita yang kita punya, bukan alamnya orang, alamnya Selatan. Alamnya Selatan laut. Bagaimana laut ini kita membuat ikan banyak. Maka saya tawarkan kita tahun 2024 fokus anggaran ini kita membuat rumah-rumah ikan, terumbu-terumbu karang, supaya ikan kita dalam 6 bulan ke depan bisa banyak, lebih banyak daripada ikan di Thailand. Yang kedua, bagaimana menghasilkan tadi menangani stunting. Bagaimana menangani stunting kalau telurnya saja tidak ada? Kalau stuntingnya 27%, kita membutuhkan butir telur minimal 1 miliar butir telur 1 tahun untuk mengatasi stunting. Bagaimana itu terjadi kalau telurnya tidak ada? Maka peternakan harus kita lihat. Kita punya potensi peternakan Sulawesi Selatan, cuma belum kita jadikan sebagai komoditi sumber penghasilan utama masyarakat. Ada 5 juta lahan hektar selatan yang saya ikhtiarkan untuk dijadikan sebagai komoditas baru Selatan. Saya sudah menggandeng swasta. Minggu depan kami akan tanda tangan dengan Saudi Arabia untuk MOU. Mereka akan membeli berapapun produksi pisang di Selatan. Datanya hari ini ternyata di Sulsel sudah ditanam pisang 3.540 lebih hektar yang hari ini sudah ada. Artinya di Sulsel hari ini sudah ada 7 juta pohon pisang. Tinggal kita gandakan menjadi 1 miliar pohon pisang.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi sumber alternatif masa depan masyarakat Selatan yang akan datang. Sekian demikian, sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang kami banggakan. Saatnya kita untuk merenung, berikhtiar dan menatap masa depan Selatan yang baru. Paradigma baru Selatan, kata kuncinya cuma satu. Perbaiki tata kelola pemerintahan, tata kelola pembangunan, tata kelola pelayanan publik. Semua kita perbaiki. Era baru Selatan untuk menuju dan bagian dari Indonesia Emas 2045 hanya bisa terjadi kalau kita mereformasi diri, membangun paradigma baru dalam mengelola pemerintahan, pembangunan dan kemaslahatan Selatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita istirahat sejenak untuk mendengarkan azan.
Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang kami banggakan. Selanjutnya, kita saksikan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan, Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian, BA, MA, PhD, melalui rekaman video dalam rangka Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-354. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan baik ini saya beserta seluruh keluarga negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengucapkan selamat hari jadi yang ke-354 tahun dengan tema Hari Jadi kali ini, yaitu era baru Sulawesi Selatan menuju Indonesia Maju. Saya berharap momentum Hari Jadi ini menjadi awal baru perjalanan Sulawesi Selatan yang merupakan penghubung atau jembatan Barat dan Timur Indonesia. Menjadi era baru dalam bentuk inovasi, kreasi, memanfaatkan posisi geografis yang sangat strategis di tengah-tengah Indonesia. Untuk itu teruslah berkreasi dan bertumbuh guna membawa Sulawesi Selatan menjadi semakin berkembang, menjadi lokomotif pembangunan menuju Indonesia Maju, bukan hanya di Indonesia Timur, Tengah, tapi juga dalam skala nasional. Hari ini sekali lagi saya ucapkan Dirgahayu Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan bimbingan, petunjuk, perlindungan, pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang cinta, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja, dan suku Mandar. Keempat etnik tersebut merupakan suku yang telah lama mendiami Sulawesi Selatan dan sudah menjadi corak kekayaan dan keragaman budaya. Inilah tarian empat etnis.
samulala kolesan sabu kampung lako rampoi malana dikatopa dari. Hadirin yang Guru semangat. Saya lihat tadi Ibu Debi, Ibu Enceng, Ibu Rispa semua menari dengan gemulai. Rindu menari, rindu melihat tari-tarian di gedung ini. Ada acara nanti di Pantai Losari. Nanti penuh dengan tari-tarian. Itu rangkaian acara yang disiapkan oleh Pak Gubernur. Bapak Ibu hadirin Forum Paripurna Dewan yang kami hormati, jika pada peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan yang Selamat pagi, mohon izin tes suara, boleh didengarkah? Terima kasih. Terdengar, Pak. Ya, Pak. Oke. Baik. Tes. Oke, standby. Tes. Iya. Bisa juga dari HP, Mam.